gerak sayang ya. Diam dulu biar jangan sakit. Pintar. Sakit dikit ya, biar nanti pas dijahit jangan sakit. Iya, pintar. Di ruang UGD Puskesmas Sungai Puar, suasana sempat dipenuhi rasa cemas. Seorang anak taman kanak-kanak sudah berada di ruang penanganan dengan luka robek di bagian jidat setelah terjatuh di sekolah. Setelah diperiksa, dokter memutuskan luka tersebut harus dijahit agar penanganannya maksimal. Ibunya jangan nangis, artinya anaknya Nangis sedih sayang, juga ya? tengok. Oke. Ibunya kalau dapat duduk di sini dulu, Bu. Itu itu Ibu tadi. Ya. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar anak polwan enggak tuh? Besok jadi polwan ya, jadi ibu polisi ya. Enggak apa-apa, jangan usah itu. Jangan banyak gerak sayang ya. Tuh. Diam dulu biar jangan sakit. Iya, pintar. Sakit dikit ya, biar nanti pas dijahit jangan sakit ya. Ya. Pegang bunda deh. Iya. Udah. Ya. Bersihkan ya. Enggak sakit kan? Enggak sakit kan? Sakit enggak? Enggak kan? Enggak sakit. Banyak cara mencari uang, banyak sebab juga menghabiskan uang karena sehat itu mahal. Disinilah pemerintah Kabupaten Batanghari menempatkan puskesmas hingga ke pelosok terpencil agar masyarakat sehat dan mampu berdaya saing. Kali ini pemirsa kita akan kembali ke puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari, tepatnya di Kecamatan Mersam. Terus ikuti saya. Di bawah komitmen pembangunan Batanghari Super Tangguh, sektor kesehatan menjadi salah satu fokus penting dalam memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang cepat, merata, dan berkualitas. Melalui penguatan fasilitas kesehatan hingga ke tingkat kecamatan dan desa, pemerintah Kabupaten Batanghari terus berupaya menghadirkan layanan yang benar-benar dekat dengan masyarakat. Salah satunya melalui keberadaan Puskesmas Sungai Puar yang berada di Desa Sungai Puar, Kecamatan Mersam, sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan bagi warga di wilayah tersebut. Di tengah upaya memperkuat layanan kesehatan masyarakat, Puskesmas Sungai Puar hadir sebagai salah satu fasilitas kesehatan tingkat pertama yang menjadi tumpuan warga di Desa Sungai Puar dan sekitarnya. Berlokasi di wilayah Kecamatan Mersam, puskesmas ini tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan dasar, tetapi juga menjadi ruang hadirnya perhatian dan kepedulian tenaga medis dalam memastikan setiap masyarakat mendapatkan penanganan yang cepat, aman, dan manusiawi. Saat memasuki Puskesmas Sungai Puar, kami langsung disambut hangat oleh para tenaga kesehatan yang tengah bertugas. Di salah satu ruang konsultasi, perhatian kami tertuju pada seorang pasien yang sedang diperiksa dokter. Angka pada alat pengukur tekanan darah menunjukkan 207/120, angka yang tergolong sangat tinggi. Menariknya, sang pasien terlihat tidak panik, seolah tidak merasakan keluhan berarti. Dokter pun dengan sigap melakukan pemeriksaan lebih lanjut, sekaligus memberikan edukasi secara perlahan dan menenangkan, menjelaskan resiko tekanan darah tinggi, serta pentingnya menjaga pola hidup. Momen ini memperlihatkan bagaimana tenaga kesehatan begitu peduli dan dekat dengan masyarakat. Ini 207/120. Tinggi ya? Lama dapat sekolah. Terakhir cek tensi berapa? Lalu juga lama dah. Nah, jadi tidak pernah kontrol lagi. Katanya sering kontrol ke dokter itu. Ya, sering lah, cuma
kita udah nyeraukan apa? Janganlah. Soalnya darahnya tingginya nih 207/120. Takutnya nanti stroke ulangan. Nak berobat kemanapun, kalau bapaknya udah ada dikontrol gulanya, udah ada dikontrol apa namanya darahnya. Nah, ini terakhir minum obat kapan? Obat darah tinggi. Kemarin lah. Kemarin kapan tuh kemarin? Kemarin Hari Senin. hari Senin. Hari Senin minum obat. Iya. Obat darah tinggi yang diminum apa? Tahu beli ya. Berarti lah lama ada kontrol ya. Kalau kau sakit dah. Iyalah, nih tinggi nian ya. Obat gulanya apa? Entah hijau. Warna hijau apa biru? Obat gulanya. Besar kecil yang diminum tuh. Sak seliter lah. Kita periksa beda dulu ya. Yuk, mari ngek. Ini kalau yang kena anggota sebelah kanan, berarti sistem sarafnya yang kena yang tersumbat tuh sebelah kiri, pembuluh darah sebelah kiri. Ya, kalau seandainya nak masalah terapi, misalnya nak ke terapi ke sinsi apa segala macam, itu kan terserah. Yang penting obat. Karena obat itulah yang memang diminum seumur hidup. Nggak bisa dia apalagi kencing manis nih. Ya, latigol lengkap nih 3 serangkai nih. Kencing manis, darah tinggi, tambah pula stroke. Gitu kan. Yang ditakutin kalau seandainya tidak minum obat teratur, stroke ulangan, kena sebelah kanan, sebelah kiri juga kena. Nah, apalagi kalau seandainya pembuluh darahnya lah pecah nih. Kan kalau tekanan darah tinggi itu kan kayak mana sih, kayak selang tuh dak. Kayak selang itu kan kalau tekanannya tinggi kan pancaran naiknya tuh kan kencang. Gitu. Kalau berarti lah sudah ke rumah sakit. Ngerokok. Rokok udah kurang. Kurang belum, cuma jauh kurang. Bisa nggak diberhentiin? Ini. Hah? Jadi dalam sehari berapa batang? 5 nama. Kalau dulu? Dulu bungkus hari 3 bungkus hari. Dapat nggak dikurangin lagi tuh? 5, 6 nih, dikurangin lah jadi 3. Ya, hitung-hitungan dikurang ya. Iya. Jadi kurang 3 lah. Nah, kalau bisa berhenti nih. Soalnya iya. Banyak nih yang kena. Lah. Nah, tambah pula ngerokok. Di ruang UGD Puskesmas Sungai Puar, suasana sempat dipenuhi rasa cemas. Seorang anak taman kanak-kanak sudah berada di ruang penanganan dengan luka robek di bagian jidat setelah terjatuh di sekolah. Ia datang didampingi ibunya dan seorang guru. Sang ibu terlihat sangat panik hingga meneteskan air mata. Sementara tenaga kesehatan berusaha menenangkan situasi dengan sikap yang tetap tenang dan sigap. Setelah diperiksa, dokter memutuskan luka tersebut harus dijahit agar penanganannya maksimal. Di ruang tersebut, kepanikan perlahan berubah menjadi sebuah harapan. Ketika tenaga medis bekerja cepat memastikan sang anak mendapatkan perawatan yang tepat. Ibunya jangan nangis, jadi anaknya sedih juga, tengok. Oke. Ibunya kalau dapat duduk di sini dulu, Bu. Itu deh itu bayi Ibu tadi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pintar anak polwan enggak tuh? Besok jadi polwan ya, jadi ibu polisi ya. Enggak apa-apa, jangan usah itu. Jangan banyak gerak sayang ya. Tuh, diam dulu biar jangan kaki gerak. Iya, pintar. Sakit dikit ya, biar nanti pas jahit jangan sakit ya. Udah. Pegang bunda itu. Iya. Udah. Ya. Aku bersihkan ya. Enggak sakit kan? Enggak sakit kan? Sakit enggak? Enggak kan? Enggak sakit kan? Oke. Di Puskesmas Sungai Puar, poli gigi menjadi salah satu layanan yang tidak pernah sepi. Hampir setiap waktu, selalu ada pasien yang datang untuk memeriksakan kondisi gigi dan mulut. Mulai dari keluhan sakit gigi hingga perawatan rutin. Aktivitas yang terus berjalan di poli ini menunjukkan tingginya kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan gigi, sekaligus menjadi bukti bahwa puskesmas hadir sebagai tempat pertama yang diandalkan warga untuk mendapatkan penanganan yang cepat dan terjangkau.
Sakit gigi dari kapan? Dari Rabu itu kan sakit. Rabu ini? Iya kemarin. Oh, Rabu kemarin. Iya, terus dikasih obat sama TPD kan, begitu reda langsung sini. Langsung sini. Udah sekitar 4 hari lah nggak ada sakit lagi. Obatnya habis? Habis. Apa nama obatnya yang dikasih? Ingat dak? Nggak ingat, Bu, cuma 3 macam. 3 macam. Diminumnya sampai kapan? Untuk 3 hari atau sehari be? 3 hari lah pokoknya sampai Ya, 3 habis hari. obatnya. Antibiotik dikasih? Iya dikasih. Dikasih. Kita cek dulu ya, duduk sini dulu ya Bu ya. Giginya masih bagus sebenarnya, justru yang malah harus dicabut yang sebelah kiri bawah, udah sisa akar. Kalau yang atas ini karena sakitnya udah berulang, tidak bisa dengan tambalan biasa, justru harus dengan perawatan saluran akar. Cuman karena BPJS-nya aktif, bisanya kita rujuk. Ada, tapi cuma di Kota Jambi adanya. Kalau mau dicabut sayang, giginya masih bagus nian. Cabut aja lah Bu, soalnya nggak tahan. Tapi kalau udah cabut, disarannya pakai gigi palsu ya. Soalnya umurnya masih 24 tahun. Nanti giginya turun. Nanti justru ini yang harus dicabut. Oke. Obatnya dihabisin nian kan? Iya Bu, Kalau betulan dihabis, kita lakuin tindakan hari ini. habis bersih. Soalnya takutnya nanti di pertengahan jalan sakit. Jadi kan kita biasanya obat dulu nih, baru pencabutan setelah 3 hari lagi. Di Puskesmas Sungai Puar, komitmen pelayanan kesehatan terlihat dari kesiapan layanan yang tersedia selama 24 jam. Layanan UGD on call selalu siaga karena terdapat tenaga kesehatan yang tinggal di sekitar komplek puskesmas, sehingga masyarakat bisa mendapatkan pertolongan kapanpun dibutuhkan. Puskesmas ini juga memiliki program Padimas, persalinan aman dan nyaman di puskesmas, untuk memastikan ibu hamil mendapatkan proses persalinan yang aman dengan pendampingan tenaga medis. Selain itu, pasien peserta BPJS dapat memperoleh pelayanan tanpa biaya tambahan sesuai ketentuan. Bahkan tersedia layanan ambulan gratis untuk membantu masyarakat yang membutuhkan rujukan atau penanganan darurat. Tak hanya fokus pada pengobatan, Puskesmas Sungai Puar juga aktif mendorong upaya pencegahan melalui berbagai program kesehatan masyarakat, dan salah satunya program Jatra, yakni gerakan hidup sehat dengan memanfaatkan jamu sebagai bagian dari pendekatan secara tradisional. Program ini juga sejalan dengan upaya pengendalian penyakit tidak menular yang kini semakin menjadi perhatian. Dengan berbagai inovasi tersebut, terlihat semangat besar dari tenaga kesehatan untuk terus menghadirkan pelayanan yang dekat, cepat, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Saya baru sampai di Puskesmas Sungai Puar. Aura saya langsung positif melihat Pak Suher semangat. Saya suka. Saya takjub juga, Pak Suher kan memang gimana sih perasaan ketika harus pulang kampung, istilahnya kampung halaman, dan menjadi seorang kepala Puskesmas Sungai Puar. Rasanya gimana Pak? Alhamdulillah, karena di sini saya bisa membantu masyarakat saya, keluarga saya. Ya. Kebetulan di sini memang kampung kelahiran saya. Saya memang beberapa tahun sebelumnya memang bertugas di luar kecamatan, luar puskesmas ini. Dulu di Puskesmas Sungirngas yang nama Pak. Baik, Pak Suher ini kan jabatan pertama sebagai kepala puskesmas, dan ketika sampai di sini di tanah kelahiran kampung halaman, apa yang Pak lihat dari puskesmas ini? Apakah sudah cukup sarana prasarananya atau ada yang perlu dibenahi saat itu? Alhamdulillah, kemarin saya langsung berusaha mempelajari apa yang kurang-kurang di sini, apa kelebihan di sini yang perlu kita optimalkan. Kemarin yang awalnya yaitu listrik kita kurang struknya, sehingga seluruh dayanya sehingga alat-alat kesehatan kita tidak berfungsi dengan baik. Kemudian AC tidak hidup semuanya.
dan banyak alat-alat yang komputer pun tidak hidup. Dan kemarin kita pakai laptop, print aja gitu. Kipas angin pun cuma sekedar muter. Alhamdulillah kita ketemu, meminta kepada Pak Bupati, melalui Dinas Kesehatan juga, kita ajukan PLTS. Alhamdulillah Pak Bupati sudah mengabulkan, kita sudah dapat PLTS dengan kapasitas yang besar, 14.000 watt. Kemudian kita juga pelajari di mana kekurangan-kekurangan untuk pelayanan. Seperti sebelumnya banyak alat-alat bahan habis pakai yang kita yang nggak ada. Misalnya pasien datang untuk mengecek kadar gula, asam urat, semua kolesterol, sering kosong. Alhamdulillah kita fasilitasi itu, kita anggarkan dengan full sehingga seluruh alat-alat itu terpenuhi semua. Sekarang tidak ada satupun pasien, baik itu umum, BPJS, semuanya kita layani dengan tidak ada alat tersebut. Kemudian juga ambulan. Untuk penggunaan pasien BPJS kita memang 100% nol biaya. Gratis ya? Gratis. Pokoknya Umum? kalau umum kita sesuai dengan standar Perda. Bahkan kita bantu masyarakat. Kalau memang dia miskin, mereka tidak mempunyai BPJS, kita minta mereka cuma isi minyak. Ambulans ini ada berapa Pak? Ambulans satu. Satu? Ya, tetapi kita memang tidak banyak jumlah rujukan dengan ambulan. Mungkin satu bulan sekitar 6 atau 7 pasien. Baik Pak Surya, tapi saya sangat takjub adalah jiwa leader Anda. Dekat dengan para staf nakes dan luar biasanya lagi dekat dengan para pasien. Menganggap seperti teman, friendly. Itu memang menjadi sebuah DNA tenaga kesehatan atau memang dari Bapak tularkan kepada staf nakes? Insya Allah saya sampaikan dengan kawan-kawan semua, seluruh nakes, baik itu dokter, perawat, bidan dan semuanya. Saya bilang bahwa bukti kita adalah tenaga yang profesional. Kita harus melaksanakan tugas kita itu sesuai dengan standar, kemudian niatkan itu semuanya arah ibadah. Kerja adalah ibadah. Biar kita mendapatkan pahala yang tidak terhingga. Kemudian yang paling saya nilai lagi, dan itu saya sudah diskusi dengan semua kawan, mudah-mudahan dalam waktu dekat, dan itu sudah kita anggarkan. Kita akan latih, kita akan minta dari tim pembina nanti, kemudian psikolog juga. Tahun ini sudah kita anggarkan untuk latihan soft skill. Jadi seluruh pegawai kita akan kita latih soft skill sehingga nanti ke depannya pasien lebih puas lagi untuk mendapatkan pelayanan kepada kita. Kalau bicara di sarana prasarana, menurut Bapak apa yang urgensi dan mungkin bisa ditambah di puskesmas di sini, Pak? Kalau prasarana dan prasarana kebetulan memang kita gedung kurang. Kita minta kemarin sudah ajukan ke induk kita Dinas Kesehatan untuk penambahan gedung baru, ataupun itu kalau diajukan mudah-mudahan tahun ini jawabannya. Mudah-mudahan dapat gedung baru itu sehingga pasien lebih nyaman lagi gitu, Bray. Karena dengan keadaan sekarang kita memang ruangan kecil-kecil, kemudian dempet-dempetan sehingga sedikit kurang nyaman, baik itu petugasnya dalam memberi pelayanan maupun pasien juga. Oh ya, saya dengar tadi waktu bincang-bincang di awal bahwasanya memang sini ada on call ya. Saya ada yang melahirkan atau sakit memang ada pelayan 24 jam. Walaupun bukan rawat inap, tapi ada layanan on call 24 jam. Itu apa aja, Pak? Oh iya, alhamdulillah kita sudah buat komitmen bersama bahwa kita mempunyai inovasi namanya Padimas. Padimas itu persalinan yang aman dan nyaman di puskesmas. Jadi para bidan kita, dokter siap siaga 24 jam on call, namun mereka tinggal di komplek untuk memberikan pelayanan persalinan kepada ibu-ibu persalinan. Itu juga untuk pasien BPJS kami tanpa biaya. Walaupun program on call ya? Program on call. Kami mengklaim itu BPJS sesuai standar Perda. Kemudian yang umum juga kami sesuai dengan Perda. Tidak ada kami biaya tambahan dan lain sebagainya. Kemudian kami juga UGD, walaupun kami bukan puskesmas rawat inap,
on call 24 jam. Luar biasa. Karena ada petugas yang tinggal di komplek, maka kalau terjadi kecelakaan ataupun pasien yang mendadak sakit yang parah, mereka akan mengabari di grup. Maka yang dekat-dekat tim-tim, segera ya. datang semua. Wah, luar biasa. Termasuk alhamdulillah lah saya. Bapak dekat ya jarak dengan puskesmas dekat juga? Tempat tinggal? Saya sekitar 5 menit dari rumah ke puskesmas. Pak, selain tadi pelayanan on call 24 jam tadi, ada lagi? Kami sekarang lagi berusaha bagaimana mensosialisasi jamu sebenarnya ke masyarakat juga. Kami punya program namanya Jatra. Jatra. Hidup sehat dengan jamu. Karena kita untuk mencegah PTM, salah satunya adalah jamu. Kemudian kami sebenarnya dalam usaha pembinaan untuk pemberian terapi kepada masyarakat. Ada hal-hal yang penting yang kita ajarkan ke masyarakat bahwa biaya hidup ke depannya itu lebih besar kalau seandainya seseorang itu kena penyakit PTM, Pak. Penyakit tidak menular seperti nantinya. Itu kasihan ibu-ibu itu sebenarnya. Dia kena penyakit diabetes, hipertensi, komplikasi itu semua itu akibat dari sekarang mereka tidak sadar karena PTM itu, Pak, penyakitnya sekarang mungkin umur 50-60, tapi sebenarnya dia mulai terjadi di umur 30 tahun gitu. Usia produktif sudah terjangkit sebenarnya. Itulah kenapa mungkin banyak keluarga yang kesadarannya kurang untuk ngecek ke kesehatan ke puskesmas paling dekat ya. Baik, untuk harapan ke depan puskesmas ini mau Bapak apakan, mau menjadi seperti apa Pak Zuhair? Yang jelas harapan kami ke depannya masyarakat lebih puas lagi datang ke sini dengan tidak saja mereka berkunjung karena sakit, tetapi mereka berkunjung kesadaran bagaimana kesehatannya mereka meningkat, mereka dapat berkonsultasi lebih dalam lagi tentang kesehatan, misalnya terutama gizi, misalnya Kesling, kemudian itu tadi jamu, obat-obatan, kemudian dan lain sebagainya, sehingga kedepannya masyarakat kita lebih puas lagi, lebih sehat lagi, sehingga produktivitas meningkat. Kami yang jelas ingin memberikan pelayanan yang terbaik sesuai dengan bidang kami, sehingga masyarakat kami puas, masyarakat kami sehat, menjadi masyarakat yang bermutu. Sehingga dengan bermutu itu mampu nanti berkompetisi di dunia global. Oh, luar biasa. Mudah-mudahan. Di Puskesmas Sungai Puar, pelayanan bukan sekedar janji. Dengan UGD dan layanan on-call 24 jam, ambulan gratis, hingga berbagai program kesehatan untuk masyarakat, Puskesmas Sungai Puar menunjukkan bahwa layanan kesehatan benar-benar hadir, cepat, dan siap membantu kapanpun dibutuhkan. Ya, pemirsa, saya sangat takjub melihat tenaga kesehatan bekerja dengan hati dan empati. Inilah cara terbaik, cara sederhana agar dekat dengan masyarakat, agar juga masyarakat tidak takut untuk berobat ke puskesmas. Dan di episode selanjutnya, pemirsa, kita akan masih menyambangi beberapa puskesmas yang ada di Kabupaten Batanghari. Saya undur pamit, sampai jumpa.